Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Delo Mardista Hungang. Kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Legenda Nentidar. Selamat mendengarkan. Alkisah, ada sebuah kampung yang terletak di sebelah barat bagian tengah Kepulauan kecil, tepatnya di Provinsi Maluku. Kampung ini diberi nama Kampung Idar. Dahulu masyarakatnya damai dan rukun karena mereka saling menghormati satu sama lain. Di tepi kampung itu hiduplah seorang nenek tua dan seekor anjing kesayangannya. Mereka diperlakukan tidak manusiawi. Contohnya, halaman sang nenek dijadikan tempat pembuangan cangkang-cangkang siput. Meski demikian, sang nenek selalu menenangkan hatinya. Jangankan mengeluh, rasa marah tidak pernah ia tunjukkan di wajahnya. Namun suatu ketika, setelah para warga melaut dan menyantap makanan mereka yang begitu enak, mereka beramai-ramai membuat cangkang siput di halaman sang nenek. Kata mereka, "Wah, aku sudah kenyang. Cangkang siput ini kubuang di mana ya?" Oh, di halaman nenek saja. Ayo kita buang." Setelah membuangnya, sang nenek pun merasa marah. Ia pergi ke hutan rawa dengan membawa parang. Di sana banyak sekali bambu. Ia memotongnya 30-40 cm, lalu menancapkannya di tanah. Setelah menancapkannya, ia membuat jebakan. Siapapun yang menginjak jebakan itu akan terluka. Setelah itu, ia mengangkat sumpah. "Jika saya berasal dari ras rendahan, kampung ini akan aman-aman saja. Tetapi jika saya berasal dari ras bangsawan, kampung ini akan tenggelam." Tiba-tiba terjadilah bencana alam yang begitu besar. Kilat, guntur, gempa bumi datang secara tiba-tiba. Menjelang fajar, kampung itu pun tenggelam dan menjadi danau yang diberi nama Danau April. Jika para anak-anak kecil menjadi burung-burung yang menangis. Kikikiu, kikiu. Orang dewasa menjadi buaya-buaya. Kedua hewan itu tidak boleh dibunuh, karena itu adalah perwujudan dari manusia. Para warga kampung yang tidak ada di tempat kejadian mengungsi di kampung-kampung lain, seperti Kampung Rakmas, Kampung Gelanit, dan Kampung Nyilngoh. Dikarenakan kampung yang telah menjadi danau, sang nenek dan sang anjing mencari tempat baru. Mereka mendaki gunung. Di sana mereka menemukan batu yang begitu besar. Sang nenek mengangkatkan tangannya lalu mengucapkan doa. "Ya Tuhan, bantulah hamba-Mu ini untuk melewati jalan ini ya Tuhan."
Tiba-tiba batu yang besar menjadi jalan yang bisa sang nenek dan sang anjing lewati. Setelah itu mereka sampai di gua yang diberi nama Gua Sukun. Nah, kenapa diberi nama Gua Sukun? Karena di sana banyak sekali pepohonan sukun. Di sana juga ada mata air Pombo. Pombo adalah salah satu jenis burung merpati dari Maluku. Selama perjalanan, sang nenek hanya dibekali oleh kacang-kacangan, seperti kacang hijau. Kacang-kacangan itu disimpan dalam satu tas yang terbuat dari daun-daunan, yang diberi nama keranjang. Sang nenek terus berjalan di rawa-rawa. Ia berjalan di sebelah barat bagian Ohoi Gelanit. Di sana, ia menemukan sumber mata air. Sang nenek pun langsung membukukan badannya untuk meminum dan mengambil air tersebut. Saat meminumnya, tiba-tiba sisir yang terbuat dari bambu jatuh ke dalam air itu. Sang nenek pun memberi nama air itu air sisir. Sang nenek meneruskan perjalanannya melewati lereng bukit Mas Baik. Ia sampai di suatu pantai yang berisi tanaman-tanaman bakau. Sang nenek mulai merasa lapar karena telah seharian berjalan. Ia pun ingin mencuci bekal kacang-kacangannya itu. Ia saat ingin mencucinya, tiba-tiba ia tergelincir jatuh. Kacang-kacangannya pun jatuh ke dalam air itu. Namun anehnya, kacang-kacangan itu menjadi ikan puri. Ikan puri adalah pusaka dari Ohoi Gelanit. Ia ditangkap secara tradisional pada masa Metkei. Sang nenek meneruskan perjalanannya. Selama perjalanan, sang nenek mulai merasa haus. Ia berteduh di satu pohon. Di pohon itu, ia melihat ke sekelilingnya. Melihat pancaran air dari celah bebatuan. Sang nenek meneruskan perjalanannya. Karena telah merasa panas dan penat, sang nenek langsung menjeburkan badannya ke dalam air itu. Tiba-tiba badannya berubah menjadi batu dari dada hingga kaki. Sang nenek ingin melepaskan dirinya. Namun apalah daya, sang nenek telah tertimbun oleh tanah. Gua itu pun diberi nama Gua Ida. Dan pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita yang tadi ialah kita harus berbuat baik kepada orang lain, karena itu akan membawa kebaikan. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat kepada orang lain, itu akan mendapatkan mara bahaya. Sekian dari saya, Delo Mardis Tahungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.